Baiklah, di sini saya akan menghitung tingkat bunga dari brosur yang saya gunakan. Di sini pinjamannya sebesar 16.700.000. Di sini dapat kita lihat di sini. Kemudian DP-nya yaitu 1.700.000 dan A sebesar 1.683.000 dan I sama dengan 12. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Excel. Saya sudah coba jawab, tapi akan saya kerjakan lagi agar kita dapat mengerti. Untuk mengetahui sisa pinjamannya, yaitu dengan cara total pinjaman dikurang dengan DP-nya. Di sini kita akan mencari nilai si P2-nya, di mana P2 harus lebih kecil dari nilai P. Tetapi yang kita cari yang mendekati nilai si P1-nya. Kita akan mencari nilai yang bisa mendapatkan nilai dari P2 ini. Di sini saya akan menggunakan I-nya sama dengan 0,45 dan I2-nya sama dengan 0,05. Untuk nilai P1 yaitu si A-nya kita kalikan dengan sini. Si A-nya kita kalikan dengan 1 kurang 1 ditambah dengan si I-nya. Kemudian kita pangkatkan dengan min 12. Kemudian kita bagi dengan si I-nya lagi. Begitupun dengan nilai P2. Nilai P2-nya begitu pula dengan P2-nya. Caranya sama. Yang di sini kita gantikan itu I2-nya karena di sini yang kita cari yaitu P2-nya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai I1 kurang I2 sini yaitu I1 dikurangkan I2 dan akan menghasilkan nilai seperti ini. 0, min 0,05. Begitu pula dengan untuk menghasilkan nilai P kurang P2. Di sini dapat kita masukkan dengan rumus P kurang P2. Sini. Kemudian begitu pula dengan P1 kurang P2. Di sini kita dapat rumuskan di bagian ini P kurang P2. Sini ya. P kurang P2 dibagi dengan P1 kurang P2 kali I1 kurang I2. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai I-nya, sebenarnya ini pindah ruas ya. Jika dikerjakan secara manual, si I2-nya pindah ruas, kemudian kita tambahkan dengan ditambahkan dengan ini P1 P kurang P2 dibagi P1 kurang P2 ini. Ya. Ini dan hasilnya adalah 0,049 sekian. Ini hasilnya. Kemudian kita kembali lagi di tabel amortisasi. Baiklah. Di sini hasil yang telah saya kerjakan supaya lebih gampang menjelaskan cara ulangnya lagi ya agar kita dapat mengerti. Di sini dilihat di jumlah pembayaran. Di jumlah pembayaran atau sama dengan P. Di sini kita masukkan kembali nilai A-nya. Di sini jumlah pembayaran. Di sini kita masukkan kembali nilai A-nya. Kemudian ya, nilai A di sini. Nah, kemudian sisa di sini kita sisa pinjamannya yaitu si P-nya. Sini, si P.
Kemudian sini kita masuk di pokok yang dikembalikan. Yang lebih dulu kita cari rumusnya, yaitu A kali dengan N yaitu 1 bagi 1 ditambah si I-nya. Sini. Dan hasilnya adalah seperti ini, 947.000 sekian. Ya di sini fungsi I kita kunci ya. Di sini fungsi I kita kunci. Jadi biar nanti gampang, kita nggak perlu hitung lagi. Jadi sini bisa kita tarik ke bawah di bagian sini. Sini bisa kita tarik ke bawah, dan di situ akan muncul nilai-nilai dari si pokok yang dikembalikan ini. Yang kemudian kita masuk di bunga yang dibayar. Sini. Untuk mencari bunga yang dibayar itu tinggal mengurangkan jumlah pembayaran dengan pokok yang dikembalikan. Ini. Kemudian kita enterkan dan ini akan muncul nilainya. Ini seperti ini di atas. Kemudian dengan cara yang tadi kita tarik ke bawah, maka nilai-nilai dari bunga yang dibayar itu akan muncul. Kemudian kita melangkah ke sisa pinjaman. Untuk mencari sisa pinjaman ini adalah dengan cara mengurangkan si P-nya ini dengan sisa pokok yang dikembalikan, sama dengan cara tadi sisa ditarik turun sehingga nilainya muncul ini. Si nilai pokok yang dikembalikan dijumlahkan dengan sisa pinjaman. Jadi hasilnya adalah seperti itu. Ini tinggal ditarik turun sehingga mendapatkan hasil yang di bawah ini semua. Selanjutnya kita kembali melangkahkan di tabel dana pelunasan. Di sini di tabel dana pelunasan kita cari itu I dana pelunasannya. Di sini si I-nya ini saya tambahkan 2% di sini. Sorry. Dan di sini nilai SN-nya, tambahkan nilai SN-nya. Nah, kemudian SN-nya itu kita cari rumusnya 1 tambah si dana pelunasan, kita pangkatkan dengan N-nya, kemudian kita kurangi dengan 1, kemudian kita bagi dengan dana pelunasan. Kita lihat nih rumusnya. Dan untuk mencari nilai D, untuk mencarikan nilai D itu mudah. Si P-nya kita bagikan dengan SN. Nih. Si nilai dari P kita bagikan dengan nilai dengan SN. Kemudian kita melangkah di pembayaran bunga. Nih. Di atas. Pembayaran bunga. Kita dapat dari
si dana pelunasan kita kalikan dengan si P-nya, dan si pembayaran bunganya itu sama lagi. Di sini. Ini adalah sama pembayaran bunga. Kemudian kita kembali di deposito dana pelunasan atau D di sini. Yaitu di sini saya sudah hitung dana deposito pelunasannya, nih ya. Nih. Kembali lagi kita melangkah di bunga dana pelunasan. Di sini kita kalikan di sini jumlah dari dana pelunasan dikali dengan jumlah dana pelunasan. Kemudian kita melangkah di jumlah dana pelunasan. Kita lanjut untuk rumusnya, yaitu D-nya kita tambah dengan bunga dana pelunasan dan kita tambah dengan jumlah dana pelunasan yang nilainya 1,565. Sekian, kemudian sisa ditarik ke bawah, maka muncullah hasil yang ini. Kembali lagi di terakhir, jumlah pinjaman bersih. Rumusnya yaitu jumlah pinjaman bersihnya atau si P-nya kita kurangkan dengan jumlah dana pelunasannya dengan kita tarik ke bawah dan mendapatkan hasil 0 seperti ini. Nih, seperti ini rumusnya. Jumlah dari dana pelunasan dijumlahkan dengan jumlah pinjaman bersih, maka hasilnya seperti ini. Dengan cara yang tadi kita dapat bisa tarik ke bawah sehingga dapat menghasilkan nilai. Kan di sini jumlah pembayarannya yaitu sampai 12 kali si N-nya. Pembayaran jadi sini harus kita sampaikan ke nilai di 0. Baiklah, itu mungkin materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira materi yang saya jelaskan ini dapat kita pahami dengan baik. Terima kasih.